Ya oke, jadi udah hampir sebulan nih semenjak si Xiaomi 17T ini dirilis dengan harganya yang udah kembali normal ya. Udah di 8.999 buat yang base modelnya. Tadinya tuh kan ke diskon ya, sejuta pas first sale dan 10 juta kurang 1000 buat varian 512 giganya. Ini sih yang unit yang gue pegang. Ya ini varian yang 512 giga. Jadi ini varian yang 10 jutanya ya. Yang dari awal pun memang gak didiskon. Tapi kalau untuk beli yang base modelnya yang 256 giga itu dia sempet di 7 juta atau 8 juta lah. Sekarang tuh udah naik sejuta jadi di 8.999 atau 9 juta. Apakah harganya yang naik banyak nih dari seri 15T tahun lalu tuh dapat dijustifikasi dengan adanya 4 upgrade besar di seri 17T kali ini? Well, gue akan bahas cepet aja ya di video kali ini. Sorry juga Getizen baru bisa bikin video panjang gini lagi. Biar makin semangat coba dipencet dulu tombol subscribe-nya. Kalau udah kita bumper dulu. Oke, pertama upgrade-nya itu ada di sektor desainnya yang paling kelihatan ya. Apaan bang? Itu kan masih sama aja desainnya, masih bodrex kameranya tuh. Iya sih emang, tapi size-nya sekarang jadi lebih kecil dikit nih. Nggak sampai bisa dibilang jadi HP compact sih. Karena menurut gua tuh HP compact ada di ukuran 6,3 inci ke bawah lah. Tapi kalau dibandingin size-nya dulu yang ada di 6,78 inci, ini sih lebih enak nih di tangan sekarang. Apalagi di tangan orang Asia kayak kita ya. Dan nggak pakai casing kayak gini tuh makin ajib lagi di tangan. Jadi nggak nambahin size-nya, karena kan kalau pakai casing pasti dia nambahin ketebalannya. Ini kalau megang gini aja tuh enak loh. Jadi menurut gua ini adalah upgrade ya. Dengan ngecilin ukurannya sedikit menurut gua malah jadi upgrade. Nah, tapi walaupun size-nya mengecil, tapi kapasitas baterainya tuh malah naik. Yang di 15T itu tadinya 5500 mAh, sekarang di 17T itu udah 6500 mAh. Yang tentu nih secara logika ya, bisa kasih daya tahan yang lebih panjang. Tapi itu kan di atas kertas ya. Sayangnya gue nggak ada 15T reguler buat compare daya tahannya ke 17T ini. Jadi buat yang dulu pakai 15T terus udah pindah ke 17T bisa ceritain nih di komen apakah iya jadi makin irit atau malah sama aja karena kan chipsetnya juga nambah kenceng ya, harusnya nambah daya juga. Ya benar, chipsetnya sekarang jadi makin kenceng karena ya emang ini upgrade tahunan sih yang wajib sebenarnya ya. Chipsetnya tuh di-upgrade dari yang tadinya itu pakai MediaTek Dimensity 8400 Ultra jadi 8500 Ultra. Walaupun kalau dari skor Antutu emang tetap ada peningkatan tapi nggak signifikan banget sih. Cuma ada di 5%-an aja. Sekarang tuh udah nyentuh 2 jutaan soalnya. Yang di seri sebelumnya tuh masih di 1,8, 1,9 jutaan aja. Secara performa nih harusnya mirip ya sama Poco X8 Pro nih. Karena pakai chipset yang sama. Jadi kayaknya ini masih dari satu baseline HP yang sama. Tapi bedanya di 17T ini dia punya tuningan kamera yang lebih oke karena udah ada Leica-nya. Dan yang terakhir adalah upgrade-nya yang paling kerasa ya kameranya. Karena lihat nih bedanya kan. Langsung ada kamera telenya yang walaupun emang di seri 15T juga udah ada tele, cuma sekarang telenya tuh udah ada di 5X. Ya bener, sektor kamera jadi yang paling mantep menurut gua buat tahun ini. Karena by specs ini mirip banget sama konfigurasi kameranya Xiaomi 15T Pro yang tahun lalu ya. Yang sekarang tuh diturunin ke seri regulernya di 17T ini. Jadi buat yang masih ngincer 15T Pro nih bisa jadiin 17T reguler ini sebagai opsi sih. Karena perihal kameranya ini jadi faktor yang bikin paling kesengsem ya. Karena emang sekarang telenya tuh udah di-upgrade jadi 5X sama kayak 15T Pro ini. Yang bikin foto tuh selain bisa nangkep gambar yang jauh, juga bisa kasih viewing angle yang kerasa lebih dramatis gitu. Dengan bokeh yang kelihatan lebih natural ya. Gue juga udah sempat nyobain ini HP buat ke Pulau Sepa ya. Dan lihat nih fotonya. Cakep-cakep banget. Warna Leica-nya tuh bisa kasih kontras yang cinematic straight out of camera. Oke, ini adalah perekaman video menggunakan Xiaomi 17T ya di 4K 60. Dia kalau di 4K 60 itu kita nggak bisa pindah lensa ya. Jadi kalau kalian mau pindah lensa tuh harus turunin ke 4K 30 dia baru bisa pindah-pindah lensa. Tapi kira-kira kayak gini lah. Gua rasa sih
untuk videonya upgrade ya dari seri 15T dulu yang kerasa banget jitternya waktu gua melangkah, tapi ini tuh kerasa lebih smooth. Tapi gua coba lari kali ya. Oke, bentar gua coba lari. Nah, gimana? Kerasa nggak sih jitternya, apa masih kerasa? Dan buat audionya sendiri ya gimana, coba kalian komentarin di bawah. Oke, ini adalah perekaman videonya di 4K 30, udah gue turunin biar bisa ngelihat kualitas dia pindah-pindah lensanya gimana. Dan ini masih di 1x ya. Coba gue bikin ke ultra wide, ke 1x lagi, ke 2x, ke tele nih ke 5x, balik ke 1x, dan ini kembali ke ultra wide. Oke, jadi setelah tahu apa aja nih yang di-upgrade dari Xiaomi 17T ya, dari seri sebelumnya, tahun lalunya si 15T. Kira-kira apa harganya yang naik 2 jutaan itu bisa di-justify ya? Well, kita sama-sama tahu lah, penyebab utamanya tuh emang kelangkaan memori yang gue udah sering banget ngomongin di setiap video gue. Hal ini emang jadi penyebab utama ya, biang keroknya semua harga tuh naik, nggak cuma HP. Dari laptop, alat-alat komputer, semuanya tuh naik gitu. Jadi ini emang wajar lah, bukan hal yang bikin kaget lagi harusnya. Jadi sebenarnya naik 2 juta ini emang expected. Walaupun ini brand Xiaomi, ini nggak terkecuali, mereka juga kena gitu. Walaupun kayak kemarin seri Poco tuh di seri X8 ini tuh bisa tetap gacor ya pricingnya. Ya itu juga karena disubsidi. Jadi mungkin Poco tuh rada rugi ya di awal waktu dia masih pakai harga subsidinya. Tapi sekarang nih harganya udah balik ke normal, jadi harusnya memang harga aslinya tuh yang harga sekarang. Dan hal itu sayangnya nggak kejadian di Xiaomi T-Series tahun ini. Tapi ini menurut gua masih tetap oke kok kalau dibandingin ke kompetitornya yang naik-naik juga, tapi naiknya tuh cukup signifikan ya. Ini juga naiknya signifikan 2 juta, tapi masih bisa dikasih upgrade yang menurut gua juga cukup oke lah dibandingin seri tahun lalunya. Walaupun sebenarnya secara value ini masih bisa didebat. Gampangnya ini harga yang cukup normal lah buat 2026, tapi nggak semengguncang dunia persilatan kayak Poco kemarin. Jadi buat yang nyari HP dengan tele 5X 5 kali di under 10 juta, kayaknya cuma ini aja opsi yang tersedia. Oke, itu aja opini gua tentang Xiaomi 17T. Reminder juga bahwa ini bukan full review ya. Gue cuma pengen ngasih tahu apa aja yang upgrade dari Xiaomi 17T ini dari seri sebelumnya. Kalau kalian pengen gue bikinin full reviewnya, in-depth-nya, bisa komen aja di bawah. Buat yang suka pembahasan kali ini bisa di-like, di-share ke teman kalian yang masih ngincer HP Xiaomi ya. Kita ketemu lagi di video Getizen lainnya. Adios. Rasakan ini tele 5X.